tu surga awon. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, jemaat Makedonia yang sudah mengenal Tuhan, betul-betul menghidupinya, salah satu buktinya adalah perbuatan baik. Bahkan mereka menolong, memberikan yang terbaik melebihi kemampuan mereka. Tentu ini hal yang sangat sulit, tetapi Paulus menyaksikan hal ini dan mengatakan inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Perbuatan baik itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Namun ada beberapa alasan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan baik. Mungkin yang pertama adalah upah. Seseorang akan melakukan perbuatan baik semakin besar jika upahnya semakin besar. Padahal tidak ada yang namanya perbuatan baik jika memang perbuatan itu memiliki upah. Itu namanya bekerja. Dan seseorang pun tidak boleh mengatakan dirinya sudah melakukan yang terbaik, sudah memberikan yang terbaik, padahal semua itu adalah karena upah. Atau seseorang mengatakan, aku sudah memberikan segalanya semampuku, kebaikan yang kumiliki kepadanya. Padahal semua itu hanya karena imbalan. Itu bukanlah perbuatan baik. Alasan yang kedua, mungkin balas budi. Dia sudah menolong saya, dia sudah memberikan bantuan, maka saatnya aku akan menolong dia. Aku baik, aku menunjukkan kebaikanku. Itu pun bukan perbuatan baik. Itu adalah balas budi. Karena kita akan melakukan perbuatan itu hanya karena kita terdorong oleh utang budi. Karena kita akan membalas dan bahkan mungkin akan setimpal dengan apa yang dia berikan. Yang ketiga yang ditekankan oleh firman Tuhan adalah perbuatan atas dasar kasih. Kita memberi, kita menolong bukan karena kita sudah mendapatkan sesuatu dari dia, bukan. Tetapi karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan ini digambarkan bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya. 2 gelas, yang satu berisi, satu kosong. Yang berisi memberikan seluruh isinya ke gelas yang satu lagi supaya gelas itu menjadi berisi, sedangkan dia kosong. Ini mau menggambarkan betapa sempurnanya kasih Yesus kepada manusia agar manusia itu selamat. Bahkan Yesus rela menjadi manusia yang hina padahal dia anak Allah, hanya dengan tujuan manusia selamat, manusia mengenal kasih itu. Sehingga perbuatan baik itu pun bukan karena tujuan, bukan karena balas budi, tetapi karena kita merasakan Tuhan itu sudah baik kepada kita. Demikian juga kepada orang lain. Ketika kita berbuat baik, maka mari kita hindarkan balasan, upah, tetapi mari kita mengajarkan melalui perbuatan bahwa mereka bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran kita. Bahwa mereka bisa bersyukur kepada Tuhan karena kehadiran kita. Sehingga setiap orang akan terdorong untuk melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu saudara terkasih, perbuatan baik itu memang penting. Tapi memang ada 2 hal yang mempengaruhi keadaan baik atau buruk. Jika keadaan baik,
Saya sangat senang menolong. Tapi ketika keadaan buruk, saya tidak mau menolong. Ini juga menjadi kesaksian Paulus, jemaat Makedonia dalam pergumulan pun mereka tetap menolong. Mengapa bisa? Karena bukan keadaan yang menentukan mereka mau menolong atau tidak, tetapi rasa bersyukur. Kembali ke topik utama, rasa bersyukur kepada Tuhan mendorong kita untuk berbuat baik. Demikianlah di pagi hari ini, Tuhan itu begitu baik kepada kita. Kita merasakan banyak belas kasihan Tuhan sampai pada pagi hari ini. Maka itu adalah bukti ataupun pendorong bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Cara kita bersyukur adalah bagaimana supaya setiap orang merasakan sukacita yang sama. Bagaimana supaya setiap orang merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, lakukanlah hal yang baik. Jadilah orang yang mengasihi. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami mensyukuri kasih-Mu Tuhan, memberikan segala yang terbaik untuk kami. Berkati kami agar kiranya kami tetap selalu bersyukur kepadamu. Dan kami mengasihi setiap orang, mengasihi semampu kami, mensyukuri berkat-Mu Tuhan. Berkati kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.